Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Bagian terpenting dari memurnikan pil obat adalah menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna di dalam banyak bahan obat. Proses merger ini perlu dijaga dengan kontrol yang tepat. Itulah mengapa kekuatan spiritual adalah hal terpenting dalam menentukan pencapaian seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang terjadi kali ini tampaknya melampaui harapan Xiao Yan. Alasannya adalah setiap langkah yang diambil sebelumnya sepenuhnya dilakukan dengan mengikuti apa yang tertera pada formula obat. Tidak ada kesalahan sedikitpun. Namun, masalah tetap saja terjadi. Jelas, ada sesuatu yang masih harus dikendalikan olehnya saat mengikuti jejak ini. Xiao Yan sebelumnya juga sama tidak menyadari langkah dia telah menyimpang. Namun, dia tiba-tiba memahami saat api melonjak di kedua matanya. Masalahnya tidak berasal dari bubuk obat atau cairan obat yang dimurnikannya. Sebaliknya, itu berasal dari tetesan darah hijau merah. Tetesan darah hijau merah ini dimurnikan dari mayat kering binatang iblis. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya telah jauh melebihi persyaratan yang dipenuhi untuk penyempurnaan pil tulang darah jiwa surga. Hanya kekuatan Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius yang mengalami kesulitan menyelesaikan netralisasi. Dengan kata lain, itu berarti kekuatan darahnya terlalu kuat dan kekuatan ramuan obatnya terlalu lemah. Keduanya mengalami kesulitan mencapai keseimbangan. Kerutan di wajah Xiao Yan tidak rileks setelah dia memahami sumber masalahnya. Pada saat ini, jika dia gagal menetralkan kekuatan darah, dia hanya akan dapat menggunakan darah peringkat 7 Magical Beast lainnya. Namun, Xiao Yan belum menyiapkan darah esensi lain selain darah hijau merah. Dengan demikian, dia hanya bisa memilih opsi sebelumnya. Pikiran Xiao Yan juga menjadi fokus saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia melambaikan tangannya dan banyak gugus cahaya yang berhenti di udara diserap olehnya ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu mereka dan dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan bergabung menjadi cairan biru pucat di bawah kendali tepat Xiao Yan. Xiao Yan melihat cairan berwarna biru yang mengandung kekuatan lembut. Dia mengarahkannya dengan tangannya saat itu perlahan turun. Itu mendarat di cairan hijau merah, yang permukaannya bergolak dengan intensitas yang meningkat. Setelah tetesan cairan ini, yang mengandung banyak kekuatan esensi bahan obat, jatuh ke dalam cairan hijau merah, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memiliki efek langsung. Permukaan darah cair dengan cepat menyusut menjadi duri sempit panjang yang perlahan menghilang kembali ke dalam cairan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Namun, nafasnya baru saja keluar dari tenggorokannya saat dia tiba-tiba menegang. Dia jelas merasakan perasaan tertekan yang perlahan menyebar dari darah hijau merah. Munculnya perasaan tertekan ini menyebabkan doqi dalam tubuh Xiao Yan menjadi lamban. Cairan hijau merah, yang baru saja tenang, tampak mendidih saat melonjak dengan liar. Kekuatan liar dan kekerasan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah dengan cepat muncul di dalamnya. Perubahan mendadak yang tidak terduga yang terjadi juga menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tekanan yang menyebar dari darah ini bahkan menyebabkan kelompok Suqian merasakan keterkejutan seketika. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan darah hijau merah yang diambil Xiao Yan. Dari Magical Beast macam apa darah esensi ini berasal? Bahkan beberapa Magical Beast peringkat 7 biasa tidak akan bisa melepaskan tekanan sekuat itu. Petik 2. Banyak sesepuh di langit mengungkapkan wajah terkejut saat mereka melihat ke platform batu. Setelah itu, semuanya mulai terlibat dalam bisikan pribadi. Suqian dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi serius melintas di mata mereka. Melihat tekanan ini, sepertinya pemilik darah esensi ini pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ketika masih hidup. Bahkan mungkin saja monster peringkat 8 tak tertandingi. Dari mana Xiao Yan mendapatkan darah Magical Beast berperingkat tinggi? Sementara semua orang tercengang, tidak ada yang menyadari bahwa mata seperti permata Ziyan, yang berdiri di samping dokter peri kecil,
mulai melepaskan cahaya ungu yang aneh saat tekanan muncul. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan tertuju pada darah hijau merah. Masalah terbesar memang berasal dari ini. Menurut apa yang dikatakan Mo Tianxing saat itu, kekuatan Magical Beast ini ketika masih hidup seharusnya berada di sekitar puncak peringkat 7 dan akan menerobos ke peringkat 8. Bahkan Magical Beast dengan peringkat ini akan kesulitan memancarkan tekanan yang begitu kuat hanya dari setetes darah esensi. Sepertinya, latar belakang Magical Beast ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Tekanan yang dipancarkan dari darah hijau merah berulang kali menghancurkan keseimbangan dari banyak bahan obat. Tampaknya ada sisa naluri arogan hadir di dalam darah, naluri yang berasal dari garis keturunannya. Naluri arogan ini tidak memungkinkannya untuk disempurnakan menjadi pil obat yang bisa diserap seseorang. Terlepas dari seberapa kuat Anda saat masih hidup, Anda hanyalah setetes darah sekarang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda. Petik 2. Seutas kemarahan telah meningkat di dalam hati Xiaoyan karena perlawanan yang dipancarkan oleh darah. Dia mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Ganoderma darah naga sekali lagi muncul di tangannya. Api dengan cepat berputar dan naik di tangannya dan menelan Ganoderma darah naga. Setelah itu, sejumlah bahan obat yang tak henti-hentinya juga terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan dilemparkan ke dalam nyala api. Resistensi setetes darah ini jauh melebihi harapan Xiaoyan. Namun, dari sini, dia bisa tahu seberapa besar dan kuat energi yang terkandung di dalamnya. Jika dia berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kali ini, kemungkinan pil itu akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pil tulang darah jiwa surga ini adalah sesuatu yang sedang disempurnakan Xiaoyan untuk Medusa. Jika bagian dalam tubuhnya benar-benar seperti yang mereka pikirkan, dia mungkin menyempurnakannya untuk putra atau putrinya. Xiaoyan selalu mencari yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Karena dia ingin menyempurnakan pilnya, dia secara alami akan menyempurnakan yang terbaik. Sementara pikiran di hati Xiaoyan bergejolak, setetes cairan berwarna merah darah muncul di dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda. Xiaoyan mengatupkan giginya saat dia melihat cairan berwarna merah darah. Dia menjentikkan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang dilemparkan ke darah hijau merah. Kekuatan liar dan keras dari darah hijau merah melemah saat cairan obat berwarna merah darah dimasukkan. Namun, tekanan mulai meningkat lagi dengan segera. Selain itu, tampaknya tekanan, merembes keluar dari darah, menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena pelanggaran berulang Xiaoyan. Pada akhirnya, pandangan Xiaoyan menjadi agak redup. Dia samar-samar bisa melihat kepala binatang buas yang sangat buas menerkam keluar dari kuali obat saat itu dengan kasar mendekatinya. Kepala binatang ilusi tidak muncul, tapi tenggorokan Xiaoyan masih mengeluarkan rangan teredam. Dia agak terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan di matanya menjadi lebih padat. Dia juga sedikit bersukacita di tengah keterkejutan ini. Beruntung dia tidak sembarangan menelan darah ini. Jika tidak, bukankah tubuhnya akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini? Perbaikan pil obat juga telah terganggu oleh darah sialan ini. Jika dia tidak dapat mengeluarkan tekanan dari dalamnya, dia tidak akan pernah bisa berhasil memperbaiki pil obat ini. Semua orang yang melihat ekspresi serius di wajah Xiaoyan di platform batu tahu bahwa masalah yang sangat besar sepertinya telah muncul. Aku ingin tahu dari mana kakak Xiao mendapatkan darah esensi Magical Beast ini. Itu sebenarnya mengandung tekanan seperti itu. Menurut apa yang saya tahu, setiap anggota suku di beberapa suku binatang ajaib yang kuat di Central Plains memiliki tablet spiritual. Ada seutas sisa roh di dalam tablet spiritual. Selama benang sisa roh ini tidak tersebar, darah di dalam tubuhnya tidak akan didapatkan oleh orang lain. Ini sangat mirip dengan pemandangan ini.
Namun, ini adalah wilayah sudut hitam. Bagaimana bisa binatang ajaib yang memiliki tablet spiritual muncul di sini? Alis Sinlan vertikal. Dia berdiri di paviliun dan bergumam dengan agak ragu di dalam hatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apakah magical beast sialan ini adalah anggota dari suku yang kuat di Central Plains. Saat ini dia telah ditempatkan dalam kondisi yang mengerikan oleh darah hijau merah. Cahaya ungu sekali lagi melintas di pupil Ziyan di kejauhan sementara Xiaoyan merasakan sakit kepala. Tubuhnya segera bergerak dan bergegas menuju platform batu. Tubuh cantiknya menembus kunci spasial dan muncul di atas platform batu. Nak, sekarang, aku tidak punya waktu untuk membantumu menyempurnakan danwan untuk makan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tanpa daya berbicara ketika dia melihat Ziyan menerobos masuk. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan tekanan itu dengan menggunakan obat-obatan karena tekanan semacam ini berasal dari garis keturunan. Meskipun saya tidak yakin jenis magical beast orang ini, latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan mungkin keturunan dari beberapa binatang purba. Ziyan memutar matanya ke arah Xiaoyan dan menjawab dengan tajam. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin memikirkan apakah pemilik darah ini adalah binatang unik di zaman kuno. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan benang tekanan di dalam darah, ramuan obat yang dia temukan dengan susah payah akan sia-sia. Gunakan darahku, mata Ziyan menatap tajam ke setetes darah hijau merah di dalam kuali obat. Cahaya ungu di matanya juga menjadi semakin pekat. Dia segera menggigit ujung lidahnya tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Setetes darah yang berisi seutas benang keunguan perlahan melayang dan mendarat di depan Xiaoyan. Xiaoyan tercengang saat mempelajari setetes darah ini, yang berisi kilau ungu. Dia bertanya, darahmu bisa mengeluarkan tekanan di dalam darah. Meskipun aku tidak menyadari jenis magical beast itu, naluriku memberitahuku bahwa darahku bahkan lebih kuat dari itu. Ziyan dengan bangga mengangkat dagunya dan mendengus. Xiaoyan dengan ragu menatap anak kecil yang sombong ini. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan keras. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa mencoba segalanya meskipun itu tidak mungkin. Jika ini gagal, dia harus mendorong perbaikan pil ini kembali. Xiaoyan memberi isyarat dengan jarinya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tetesan darah di depannya yang berisi keunguan terbang ke kuali obat. Setelah itu mendarat di darah hijau merah dan mulai dengan cepat bergabung dengannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan masuknya setetes darah ini, keheningan seketika sepertinya telah muncul. Xiaoyan tercengang saat mengetahui bahwa tekanan kuat yang telah menyebar dari darah hijau merah dengan cepat tersebar seperti salju yang bertemu dengan air mendidih. Xiaoyan tercengang saat melihat perubahan di dalam kuali obat. Karena kekuatan spiritualnya menutupi seluruh interior, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perasaan samar ketakutan seperti bertemu musuh bebuyutan seseorang. Dalam beberapa napas, tekanan yang membuat Xiaoyan sakit kepala yang tak tertandingi itu benar-benar hilang. Transformasi semacam ini menyebabkan dia menatap Ziyan, yang wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi bangga. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian dan keingintahuan. Sebenarnya apa sebenarnya wujud gadis ini? Dengan pengusiran tekanan di dalam cairan darah, kekuatan obat dari darah naga Ganoderma dan bahan obat lainnya akhirnya dilepaskan. Setelah itu, mereka terus berinteraksi dengan kekuatan agung di dalam darah dan memulai penggabungan yang lambat. Kekuatan yang kuat berulang kali mengalir di dalam. Dengan meminjam kekuatan Ziyan, Xiaoyan nyaris tidak melewati rintangan ini. Meski penuh dengan bahaya, Xiaoyan bukan sepenuhnya tanpa keuntungan. Saat ini, kekuatan yang terkandung di dalam kelompok cairan obat ini cukup kuat. Lagi pula, tidak hanya mengandung setetes darah magical beast di dalamnya, tapi juga memiliki setetes darah esensi dari Ziyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu persis seperti apa magical beast Ziyan itu, dia pasti luar biasa dari caranya mampu menekan tekanan yang kuat.
Jika penyempurnaan pil ini berhasil, kemungkinan pil tulang darah jiwa surga ini akan menjadi teknik rahasia kelas tertinggi yang pernah digunakan oleh ras ular orang. Setelah membantu Xiao Yan menyelesaikan masalah tekanan, Ziyan tidak tinggal dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang berputar di kuali obat dengan rasa iri sebelum memukul mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari area di mana platform batu itu berada. Su Qian dan yang lainnya hanya menghela nafas lega saat melihat Ziyan keluar. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiao Yan sebelumnya. Saat ini masalah sudah teratasi. Sepertinya pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, bukan? Jika anak kecil ini mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 pada percobaan pertama, dia akan benar-benar luar biasa. Menurut apa yang saya ketahui, ada kemungkinan besar untuk gagal bahkan ketika beberapa alkemis tingkat 7 memperbaiki pil obat tingkat 7. Su Qian tertawa sambil membelai jenggotnya. Dia menatap Xiao Yan di atas panggung batu, yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak sesepuh di sekitar, yang berbagi pemikiran yang sama, juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Su Qian. Pil obat tingkat 7 milik tingkat legendaris milik mereka. Lupakan tentang mengonsumsinya. Berapa kali mereka telah melihat pil semacam itu dengan mata kepala sendiri selama hidup mereka dapat dihitung dengan jari. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 muncul di wilayah sudut hitam. Bahkan Han Feng saat itu tidak pernah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7. Sementara semua orang menghela nafas lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu nyala api dan berbagai reaksi dari cairan obat yang berbeda selama penggabungan. Api hijau giok membungkus sekumpulan cairan obat berukuran setengah kepalan tangan di dalam kuali. Gugusan cairan ini agak berwarna. Secara keseluruhan, sebagian besar berwarna merah cerah. Namun, warna merah cerah itu mengandung cukup banyak energi yang memiliki berbagai warna yang perlahan-lahan digabungkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan di gugusan cairan. Setelah perubahan tak terduga sebelumnya, situasinya sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dari kelihatannya, dia akan bisa menggumpalkannya menjadi embrio pil obat setelah semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar menyatu. Tentu saja, ini proses yang lambat. Xiao Yan berharap waktu yang dibutuhkan untuk merger ini setidaknya 5 hari. Xiao Yan menarik napas lambat di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup saat dia membagi perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam sekitarnya. Kekuatan spiritualnya terus berlama-lama di dalam kuali obat, mengendalikan suhu api serta penggabungan antara berbagai kekuatan obat. Semua yang perlu dia lakukan, pada saat ini, adalah menunggu dengan tenang. Penantian itu memakan waktu total 6 hari. Selama 6 hari ini, kerumunan manusia yang berkumpul di akademi dalam secara bertahap tersebar. Namun, pandangan semua orang tanpa sadar akan terlempar ke platform batu setiap hari saat mereka bangun. Mereka akan melihat sosok seperti batu yang tidak bergerak dan akan merasakan rasa hormat. Hampir semua orang sudah terbiasa dengan adegan di platform rock selama 6 hari. Mereka tidak yakin berapa lama yang dibutuhkan Xiao Yan untuk penyempurnaan pil semacam ini. Namun, mereka tanpa sadar akan mendecakkan lidah setelah menyaksikan sendiri penyempurnaan pil ini. Tidak heran pil obat tingkat 7 sangat berharga. Tidak disangka penyempurnaan saja begitu merepotkan dan rumit. Banyak waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan. Sang alkemis bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya akan terbiasa dan sering menunggu periode waktu di langit selama 6 hari ini. Hanya setelah melihat Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas, mereka perlahan pergi. Aura Xiao Yan selama beberapa hari ini juga secara bertahap menjadi salah satu yang samar-samar hadir.
Bahkan napasnya menjadi sangat lemah. Dia tampak seperti biksu tua yang akan meninggal dalam posisi duduk. Auranya cepat berlalu dan sulit ditentukan. Jika bukan karena pengalaman Suqian yang luar biasa, yang memungkinkan dia menentukan bahwa Xiao Yan berada dalam kondisi yang misterius dan mendalam, kemungkinan dia akan khawatir bahwa beberapa masalah telah terjadi selama penyempurnaan pil. Meskipun Xiao Yan telah jatuh ke dalam keheningan seperti biksu tua yang bermeditasi, bagian dalam kuali obat tampak seperti api tanah, yang dimulai oleh petir dari langit karena mengeluarkan suara benturan berulang kali. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan bersiul dan bertahan di dalam. Di bawah kekuatan spiritual ini, bahkan Glaze Lotus Core Flame hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya diperintahkan sekitar. Jika beberapa alkemis tingkat tinggi hadir pada saat ini untuk menyaksikan penampilan Xiao Yan, kemungkinan mereka akan sangat tercengang. Ini karena kondisi Xiao Yan saat ini disebut Pil Spirit Realm di dunia alkemis. Dalam kondisi misterius semacam ini, kekuatan spiritual seseorang akan diperbesar tanpa batas. Di depan kekuatan spiritual yang berumur pendek tetapi sangat menakutkan ini, penyempurnaan pil tidak akan memiliki peluang kegagalan sedikit pun. Dengan kata lain, selama seseorang memasuki kondisi ini, penyempurnaan pil ini pasti akan berhasil. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui secara kebetulan dan bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mengharapkannya. Menghadapi itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan seseorang. Jelas, Xiao Yan telah diberkati oleh surga kali ini. 6 hari berlalu perlahan. Saat pagi ketujuh tiba, seutas sinar matahari menerpa daratan. Itu melesat dari lautan pepohonan di kejauhan sebelum bersinar di platform batu, menyelimuti pemuda berjubah hitam itu. Di bawah sinar matahari yang hangat ini, Xiao Yan, yang telah menutup matanya dengan rapat selama 6 hari, sedikit gemetar sebelum perlahan membukanya. Matanya yang hitam pekat memantulkan sinar matahari yang bersinar yang menyebabkan orang merasa pusing. Matanya mengandung kekuatan yang kuat bersama dengan lapisan kabut. Tampaknya dia telah maju satu tingkat. Selain itu, aura tenang perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang terbangun. Aura ini sebenarnya jauh lebih murni dibandingkan 6 hari yang lalu. Jika Xiao Yan berada pada tahap awal dari bintang 6 Do Haung di masa lalu, saat ini dia sedang berdiri di puncak bintang 6 Do Huang. Menerobos ke bintang ke-7 sudah dalam jangkauan. Perbaikan pil ini sangat bermanfaat bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terkejut saat merasakan aura yang menyebar dari tubuhnya. Pemikiran yang dalam melintas di matanya. Jelas, dia tidak menyangka dirinya akan mengalami perubahan sebesar itu. Selama beberapa hari ini, dia memang berada dalam kondisi yang misterius dan mendalam. Dalam kondisi itu, kekuatan spiritualnya sepertinya telah mengalami transformasi terbesar. Penggabungan kekuatan obat yang sangat kompleks di dalam kuali obat tidak hanya diaglomerasi olehnya, tetapi tidak ada sedikit pun kelelahan yang tidak perlu dalam prosesnya. Berdasarkan akal sehat, kemungkinan berhasil memurnikan pil tulang darah jiwa surga kali ini tidak akan terlalu tinggi karena pil tersebut mengandung kekuatan obat tambahan dari Ganoderma darah naga dan juga setetes darah esensi Ziyan. Jadi, itu tidak lagi sepenuhnya mengikuti metode dalam formula obat. Perlu diketahui bahwa meskipun bahan obat yang tidak mencolok dari formula obat hilang, ada kemungkinan hal itu menyebabkan kegagalan penyempurnaan pil. Bagaimanapun, setiap formula obat berhasil setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu. Orang bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi generasi selanjutnya dengan mencoba mengubahnya secara tiba-tiba. Jika Xiao Yan tidak beruntung memasuki kondisi misterius dan mendalam semacam itu di mana kekuatan spiritualnya telah diperbesar tanpa batas, kemungkinan bahkan jika Xiao Yan tidak dapat secara paksa membentuk embrio pil obat, dia pasti akan gagal pada langkah terakhir. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung bisa berhasil dengan kesempatan yang luar biasa. Tatapan Xiao Yan perlahan meluncur ke arah kuali obat. Dia melihat pil obat embrio berwarna ungu merah yang terbungkus dalam nyala api.
Senyuman karena telah terbebas dari beban berat juga muncul di wajah Xiaoyan. Pil obat embrionik berukuran sekitar mata naga. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah. Permukaannya penuh dengan lubang, membuatnya tampak jelek. Namun, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan obat yang agung di dalamnya. Kekuatan semacam ini memiliki efek misterius dalam meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Diketahui secara umum bahwa bakat pelatihan seseorang datang saat seseorang lahir. Sangat sulit untuk meningkatkannya. Namun, yang disebut pil tulang darah jiwa surga ini mampu memperbaikinya. Hanya poin ini yang membuatnya layak untuk nama tingkat 7. Pil obat embrionik sudah terbentuk. Berikutnya adalah langkah pembuatan pil terakhir. Langkah ini benar-benar tanpa risiko apapun setelah Xiaoyan memasuki kondisi pil spirit realm, seperti itu karena semua kekuatan obat telah digabungkan dengan sempurna saat pil embrio terbentuk. Dengan kata lain, bahkan jika Xiaoyan tidak melakukan langkah terakhir ini, efek pil obat embrio ini tidak akan berbeda. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, Xiaoyan secara alami akan mengejar kesempurnaan. Karenanya, dia tidak melewatkan langkah terakhir. Dia menggerakkan kekuatannya dan berulang kali menekan pil obat. Api hijau giok yang bertahan di sekitarnya perlahan melemah. Itu memancarkan sedikit kehangatan yang perlahan meresap ke dalam pil obat embrio. Aroma menyengat yang dipancarkan oleh pil obat sudah cukup untuk membuat hati seseorang tergerak. Langkah pembuatan pil terakhir tidak berlangsung lama. Sekitar 10 jam kemudian, pil obat embrionik yang diisi dengan lubang telah berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Lubang jelek di permukaan telah menghilang dengan tenang. Warna merah dan ungu menutupi kulit terluar dari pil obat yang bulat dan ramping, menyebabkan orang menyukainya. Pada saat ini, bahkan petani yang paling cuek pun tahu bahwa pil obat ini luar biasa. Warna ungu dan merah itu seperti ikan yin yang karena mereka menguraikan permukaan pil obat. Sekilas, ia tampaknya memiliki kecerdasan dan sangat misterius. Aroma bening samar di sekitar pil obat menguatkan perhatian seseorang setiap kali mengendusnya. Saat pil obat akan terbentuk, langit di dalam akademi dalam tiba-tiba dan dengan cepat menjadi gelap. Lapisan awan gelap dengan cepat diaglomerasi di langit. Orang bisa melihat petir berwarna perak di dalam awan gelap, berenang seperti ular perak. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini menyebabkan semua orang di akademi berhenti. Mereka memandang awan gelap yang keruh di langit. Sesaat kemudian, mereka tampak memiliki pemikiran yang sama saat mata mereka tiba-tiba menoleh ke arah di mana platform batu itu berada. Pada saat ini, sosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Tatapannya mempelajari perubahan yang tidak biasa di langit tanpa rasa kaget ataupun ketakutan. Pil obat tingkat 7, apakah ini akan segera lahir? Kakak Xiaoyan, dia benar-benar berhasil. Petik 2. Xinlan mengangkat kepalanya dari dalam halaman di Manor Pans Gate. Dia melihat awan gelap di langit dan kegembiraan yang gemetar diam-diam muncul di dalam hatinya. Fenomena aneh yang tiba-tiba muncul di langit ini juga membuat khawatir Suqian dan yang lainnya. Segera, putaran suara deras bergema di langit. Banyak sosok melintas dan muncul sebelum melayang di udara. Wajah mereka serius saat mereka melihat awan gelap yang menembus langit. Pil lightning. Suqian tetap tergantung di langit. Ekspresinya serius saat dia melihat petir seperti ular perak yang berkeliaran di dalam awan gelap sebelum perlahan berbicara dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Ziyan berdiri di langit kosong di samping Suqian. Bahkan hati mereka merasa takut menghadapi tekanan alami ini. Semua sesepuh, dengarkan. Mulailah menempatkan formasi di akademi dalam. Bertindak segera jika pil lightning jatuh ke Inner Academy. Awan gelap tebal di langit sepertinya menutupi setengah dari akademi dalam. Melihat ini, Suqian akhirnya berteriak dengan wajah serius. Ya Pak. Tak satu pun dari banyak tetua akademi dalam yang berani meremehkan perintah yang diberikan oleh Suqian. Mereka segera menjawab dalam persatuan sebelum bergegas ke bawah dan menyebarkan diri mereka ke seluruh penjuru akademi dalam.
Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan segera mulai bertindak bersama satu sama lain. Semua siswa akademi dalam harus segera kembali ke asrama mereka. Jangan berkeliaran di sekitar tempat ini. Su Qian masih agak khawatir setelah melihat banyak sesepuh mematuhi perintahnya. Dia akhirnya menoleh dan berteriak ke akademi dalam. Melihat wajah tua Su Qian yang serius, para siswa hanya bisa dengan patuh kembali ke asrama mereka meskipun cukup banyak dari mereka yang merasa ingin tahu tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Setelah itu, mereka berdiri di pintu masuk asrama mereka dan mengamati langit dengan cermat. Ketika beberapa pil obat tingkat tinggi lahir, kekuatan yang kuat memicu fluktuasi di alam dan pil lightning akhirnya muncul. Aku yang dulu telah melihat pil lightning 2 kali dalam hidupku. Suatu ketika saya berlatih di Central Plains ketika saya masih muda, saya melihat alkemis tingkat 7 sedang memurnikan pil obat. Akhirnya, langit dipenuhi petir redup saat pil itu terbentuk. Kedua kalinya sekarang, apalagi, pil lightning yang telah dimulai Xiao Yan bahkan lebih kuat dari alkemis tingkat 7 saat itu. Su Qian akhirnya menghela nafas sedikit setelah memberi perintah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat lapisan awan gelap yang berulang kali mengeluarkan suara gemuruh sebelum berbicara perlahan. Elder pertama, menurut pendapatmu, bisakah Xiao Yan menerima pil lightning ini? Mata cantik Little Fairy Doctor melirik pria muda berjubah hitam yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di platform batu sebelum dia tanpa sadar bertanya dengan cara yang agak khawatir. Su Qian juga sedikit ragu saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya juga tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, jumlah pil lightning yang telah saya saksikan terbatas. Namun, selama pil lightning yang saya lihat saat itu, sang alkemis telah mengundang 3 ahli dengan kekuatan bintang 3 dozong untuk memblokirnya. Pil lightning of Xiao Yan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin akan ada beberapa kesulitan. Petik 2. Dokter peri kecil mengencangkan tangannya sedikit saat dia mengangguk dengan tenang. Doki yang agung di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia sudah memutuskan untuk segera campur tangan jika Xiao Yan menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan. Awasi dia baik-baik. Kami berdua akan turun tangan jika terjadi kesalahan. Meskipun saya tidak tahu apakah saya dapat memblokir pil lightning, saya akan, paling tidak, dapat berbagi sejumlah besar beban Xiao Yan. Su Qian juga menghela nafas dan berbicara. Dokter peri kecil menurunkan dagu seputih saljunya dan berkata, kita akan menyusahkan tetua pertama. Saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Dari kejauhan, mereka tampak akan menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Dari pandangan orang-orang di dalam akademi dalam di bawah, bagian atas kepala Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan lapisan awan gelap. Petir berwarna perak mengalir di seluruh bagian dalam awan. Mereka sesekali akan bertabrakan dan suara guntur yang keras akan meletus. Kekuatan surgawi itu menyebabkan hati seseorang panik. Oleh karena itu, semua siswa dan bahkan beberapa sesepuh mengagumi Xiao Yan karena bisa tetap tenang saat dia berdiri di atas panggung batu dalam menghadapi situasi ini. Cila, cahaya perak tebal di lengan meluncur turun dari awan gelap di langit. Cahayanya begitu menyilaukan hingga menyebabkan langit gelap menyala. Xiao Yan di platform batu mengangkat kepalanya dan menyaksikan awan gelap tebal dalam jarak dekat. Petir yang berputar di dalam tampaknya meledakkan telinganya, menyebabkan sensasi dering ditransmisikan dari gendang telinganya. Apakah ini pil lightning? Xiao Yan menatap tajam ke petir seperti ular perak yang mengalir di dalam awan gelap. Dia merasakan energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Kejutan dan sedikit panas melintas di matanya. Harapan terbesar dari banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi yang bisa memanggil pil lightning. Dari cara mereka melihatnya, ini adalah semacam kehormatan besar. Itu sama untuk Xiao Yan.
Dia dengan jelas mengingat bahwa bahkan ketika Yao Lao bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah saat itu, dia tidak menimbulkan pemandangan yang begitu menakutkan. Sepertinya Yao Lao akan merasa bersyukur jika dia mengetahui adegan ini hari ini. Guru, Anda menyebutkan saat itu bahwa jika murid ini mampu memperbaiki pil obat yang bisa memanggil petir pil, murid ini sudah mencapai kualifikasi untuk lulus. Sayangnya, Anda tidak dapat menyaksikan adegan ini secara pribadi. Petir berwarna perak berulang kali melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya dengan lembut mengusap segel api di dahinya saat dia dengan lembut bergumam. Bang! Petir berwarna perak mulai berpotongan satu sama lain, menjadi lebih intens. Pada akhirnya, atmosfer seluruh langit menjadi sangat bertekanan. Sekitar 10 detik kemudian, awan gelap tiba-tiba terbelah menjadi garis retakan. Segera, petir perak selebar setengah kaki membawa suara keras, yang bergema di langit, saat itu melesat keluar dari awan gelap seperti ular piton besar berwarna perak. Sasarannya secara mengejutkan adalah pil obat ungu merah di depan Xiao Yan di platform batu. Sebuah kehikmatan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kilat perak tiba-tiba bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Teriakan rendah terdengar dan sosok penguasa tiba-tiba muncul dengan cara yang padat. Dalam 2 hingga 3 napas, mereka berubah menjadi lapisan sosok penguasa yang begitu padat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Mereka juga melilit tubuh Xiao Yan. Bang! Petir perak tiba-tiba. Meskipun itu sedikit melemah oleh tanda spasial yang mengelilingi platform batu, itu masih membawa kekuatan alami yang dengan keras menghantam sosok penguasa. Suara keras segera bergema di langit. Baut petir kecil yang tak terhitung jumlahnya diarahkan oleh sosok penguasa saat petir ganas itu tiba. Mereka seperti ular perak kecil yang sangat padat yang terlempar ke seluruh platform batu. Raging Flame. Sosok penguasa menumpuk lapis demi lapis, tampak tak berujung saat menerima petir perak. Sesaat kemudian, teriakan rendah terdengar dan sepasang penguasa besar bersinar tiba-tiba saling bersilangan sebelum segera menembak dan bertabrakan dengan keras dengan petir perak, menghancurkan yang terakhir. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah mematahkan sambaran petir yang ganas dengan satu serangan. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa sebelum memasukkan Heavy Swan Ruler ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Lanjutkan." Karena provokasi Xiao Yan, masa awan hitam mulai berputar lebih keras. Sesaat kemudian, suara "Cila" sekali lagi terdengar. Petir berwarna perak yang setidaknya berukuran 2 kali lipat dari yang sebelumnya sekali lagi melesat keluar dari dalam awan hitam. Haha. Mata panas Xiao Yan menatap petir berwarna perak yang melintas di langit. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat kedua tangannya membentuk segel seperti kilat. Buka segel gunung, hancurkan. Petik 2. Sidik tangan energi yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Dalam sekejap, itu melesat dan akhirnya bertemu dengan petir yang sangat besar tanpa menyusut kembali di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Bang! Sidik jari energi bertabrakan dengan petir yang sangat besar dengan keras. Kilatan perak yang sangat besar meledak seperti kembang api di langit. Detik berikutnya, segel tangan energi dengan cepat menjadi pucat. Petir perak yang menjadi jauh lebih gelap masih terus menuju Xiao Yan dengan cara yang sangat keras kepala. Sungguh layak untuk kekuatan alam. Namun, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menolak. Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir perak itu dengan paksa menghancurkan segel gunung terbuka. Dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi dibentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah. Itu secara terang-terangan bertabrakan dengan sisa petir. Akhirnya, keduanya musnah di tengah ledakan yang menggelegar. Tak terhitung banyaknya orang di akademi dalam tercengang saat melihat Xiao Yan dengan paksa menghancurkan 2 petir. Ada juga kegembiraan yang sulit mereka tekan bersamaan dengan keterkejutan mereka. Melawan kekuatan alam dengan kekuatan sendiri.
Prestasi ini menyebabkan semua pria merasakan darah mereka mendidih, apalagi para siswa yang masih muda ini. Bang, bang, bang. Hancurnya dua petir perak oleh Xiao Yan tampaknya telah menyebabkan awan gelap menjadi lebih ganas. Segera, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melintas saat banyak sambaran petir seperti ular perak menerobos pengekangan awan gelap dan dengan keras menghantam Xiao Yan di platform batu satu demi satu. Panas liar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir perak padat yang jatuh dari langit. Pengalamannya bertahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang keren. Namun, itu mungkin karena dia akan segera pergi, tetapi saat ini dia tampak sangat sombong. Harus dikatakan bahwa hanya Xiao Yan saat ini yang memiliki sikap yang benar-benar milik seseorang dari kelompok usianya. Orang muda harus berani dan mau bertarung. Dia berani menghadapi bahkan alam itu sendiri. Api hijau giok naik di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawanya seperti petir yang bergema tanpa henti di seluruh akademi dalam. Dia dengan liar mengepakkan lengan bajunya saat banyak pilar doki setinggi 10 kaki ditembak dari tubuhnya dan bertemu dengan petir perak yang menembus langit tanpa rasa takut. Bang, bang, bang. Ledakan yang keras dan menggelegar berulang kali meletus di langit. Setiap kali meletus, riak lain akan muncul di langit. Petir perak di langit turun dari segala arah. Cara seperti hari kiamat ini menyebabkan relung jiwa yang dalam memancarkan rasa takut. Setelah bertarung langsung dengan petir perak untuk puluhan pertukaran, Xiao Yan di platform batu mulai secara bertahap mengungkapkan ekspresi pucat di wajahnya. Jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Meskipun demikian, panas liar di matanya tidak sedikit pun melemah. Banyak kekuatan petir yang mematikan dengan cepat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan, menyebabkan dia merasa kekurangan kekuatan. Dia berangsur-angsur dirugikan selama perlawanannya. Pembalasan Xiao Yan perlahan melemah. Namun, pil lightning menjadi lebih ganas. Momentum itu seolah-olah tidak akan pernah menyerah jika tidak menghancurkan pil obat. Bang! Cahaya perak menerangi seluruh tempat saat pil lightning berwarna perak selebar 5 kaki sekali lagi ditembak jatuh dari awan gelap. Ekspresi Suqian dan dokter peri kecil berubah sedikit saat mereka merasakan kekuatan petir perak ini. Tubuh mereka bergerak dan baru saja akan melakukan penyelamatan ketika tawa keras Xiao Yan sekali lagi ditransmisikan dari platform batu. Boneka iblis bumi muncul. Sosok berwarna perak muncul entah dari mana di depan Xiao Yan saat tawa nyaringnya terdengar. Tinjunya segera dikepalkan dan dilempar tanpa skill mewah. Petir itu pecah saat tinju itu terlempar keluar. Keheningan merasuki langit, banyak tatapan tertegun memadat. Sosok manusia berwarna perak, yang tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua orang. Pukulan yang mengalahkan sambaran petir yang begitu kuat. Kemungkinan besar bahkan elit biasa Do Zong akan kesulitan mencapai ini. Suqian dan dokter peri kecil adalah yang tercepat untuk pulih dari kesunyian yang meresap. Tatapan mereka terfokus pada sosok manusia dengan cahaya perak yang menyilaukan di dalam petir. Mereka akhirnya sedikit cemberut beberapa saat kemudian. Ini karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan aura sosok itu. Paling-paling, mereka bisa merasakan kekuatan ekstrim di dalamnya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat, itu mengungkapkan beberapa kekakuan padanya, tampak seolah-olah telah kehilangan kecerdasannya. Ini adalah tatapan Suqian menatap tajam ke sosok manusia berwarna perak. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, ini yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan benar-benar menyempurnakannya. Petik 2. Cahaya aneh juga berkedip di mata cantik dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, namun, dari teriakan Xiao Yan sebelumnya, itu tidak tampak seperti boneka setan langit, tapi boneka setan bumi. Saya juga pernah membaca puppet skill itu. Wayang dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Sepertinya boneka Xiao Yan yang disempurnakan adalah kelas bumi. Suqian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sedikit perubahan dalam ekspresinya.
Tidak disangka hanya kategori bumi saja yang sudah begitu kuat. Seberapa kuat kategori tertinggi, boneka setan langit? Jangan bilang padaku bahwa itu bisa melawan elit Dozun. Petik 2. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik mengamati sosok berwarna perak saat dia berkata, dengan bantuan boneka ini, sepertinya kita tidak perlu campur tangan. Melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya harus berada di sekitar bintang Dozong bintang 5. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan pil lightning yang lebih dari setengah selesai. Su Qian juga mengangguk dan setuju dengannya. Xiaoyan duduk di platform batu sementara dokter peri kecil dan Su Qian sedang bercakap-cakap. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sambil menghembuskan nafas kasar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk secara paksa menerima begitu banyak pil lightning. Kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, kemungkinan dia tidak akan bisa menahan semuanya. Xiaoyan merasakan kekuatan petir yang kacau secara acak bergoyang di dalam tubuhnya saat dia duduk di atas meja batu yang sedingin es. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak beberapa kali. Energi sialan ini telah memasuki tubuhnya ketika dia melakukan kontak dengan dokinya sebelumnya. Namun, beruntung bagian dalam tubuhnya dilindungi oleh api surgawi. Karenanya, mereka tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun demikian, efek mati rasa khusus dari kekuatan petir masih menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan. Bahkan sirkulasi dokinya menjadi jauh lebih melelahkan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan dengan paksa duduk bersila. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan melihat awan hitam di langit. Cahaya perak bersinar di awan gelap saat gemuruh guntur perlahan menyebar, menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak nyaman. Pil lightning sialan ini seharusnya sudah hampir berakhir, kan? Selama aku bertahan beberapa ronde lagi, aku akan berhasil menahannya. Xiaoyan menarik sudut mulutnya sambil perlahan merentangkan tangannya. Pil obat ungu merah seukuran ibu jari memantulkan kilau seperti setan di bawah kilatan perak. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan hidup yang agung dan misterius di dalam pil obat ini. Hal kecil, saya telah menderita cukup banyak kesulitan untuk Anda. Xiaoyan tertawa pahit dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil tulang darah jiwa surga ini. Bang! Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan awan sekali lagi bergolak di langit. Suara guntur yang keras meledak. Apakah akan datang lagi? Alis Xiaoyan sedikit merajut saat dia merasakan petir megah yang cepat menggumpal di dalam lapisan awan. Cila! Pilar besar berwarna perak tiba-tiba menerobos pengekangan lapisan awan. Cahaya yang menyilaukan, pada saat itu, menyebabkan akademi dalam yang gelap muncul seperti saat siang hari. Kekuatan petir yang terkandung dalam petir berwarna perak yang sangat besar ini bahkan lebih menakutkan dari waktu sebelumnya. Menurut perkiraan Xiaoyan, akan sulit jika penatua pertama Su Qian menerima serangan ini dengan paksa. Pil lightning ini memang menakutkan. Selain itu, ini hanya pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7. Jika itu adalah tingkat 8 setelahnya atau bahkan tingkat 9, pil lightning semacam itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kan? Su Qian berdiri di langit dan melihat petir berwarna perak yang sangat besar. Itu bertahan di langit sebelum menggunakan posisi seperti meteorit yang jatuh untuk menghancurkan. Dia akhirnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Matanya yang cantik terpaku pada petir besar berwarna perak. Kekuatan petir yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Boneka iblis bumi, pergi. Xiaoyan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, yang mencapai dalam sekejap, sebelum teriakan pelan keluar dari mulutnya. Bang! Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar saat lutut boneka setan bumi sedikit menekuk. Tiba-tiba, sosok itu seperti anak panah yang membara, meminjam tenaga penggerak dari seutas tali saat melesat ke arah petir berwarna perak yang sangat besar itu dengan keras. Akademi dalam segera mengeluarkan banyak seruan ketika mereka melihat bahwa boneka iblis bumi telah memilih tabrakan langsung ini.
Dengan kecepatan boneka iblis bumi, itu muncul di bawah sambaran petir yang sangat besar dalam sekejap mata. Tinjunya sekali lagi dikencangkan, dan energi berwarna merah menyala mengalir dari monster core di tubuhnya. Akhirnya, energi dengan cepat membungkus tangannya, menyebabkannya tampak seperti nyala api. Bang! Boneka iblis bumi mengepalkan tinjunya dengan erat dan sekali lagi meluncurkan pukulan biasa tanpa ragu-ragu. Suara ledakan sonik yang tajam segera muncul di udara saat pukulan itu dilemparkan. Banyak riak angin yang menakutkan dengan cepat menyebar seperti gelombang air dari permukaan kepalan tangan. Ledakan. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat di petir besar berwarna perak. Saat ini, petir memadat karenanya. Setelah sekejap itu, sebuah ledakan, yang tampaknya telah meledak jauh di dalam roh semua orang, terdengar sebelum menyebar ke seluruh langit dengan cara yang menggetarkan jiwa. Petir perak yang sangat besar perlahan runtuh di depan banyak tatapan tercengang. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa retakan spasial hitam-hitam seperti jaring laba-laba telah muncul di tempat tinju boneka iblis bumi mendarat. Mereka tanpa sadar menghirup udara sejuk dalam-dalam. Sementara petir runtuh, boneka iblis bumi juga dihancurkan dengan keras dari langit dengan kekuatan yang sangat besar itu. Itu menabrak akademi dalam dengan suara tanah yang bergetar. Namun, segera setelah itu, tubuh perak boneka iblis bumi sekali lagi terbang sebelum seseorang bisa pergi dan menyelidikinya. Itu ditangguhkan di atas platform batu, membentuk dinding pertahanan manusia di depan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat boneka iblis bumi menerima petir yang sangat besar dengan gagah berani. Tatapannya menyapu tubuhnya hanya agar matanya segera menyipit. Pada saat ini, seluruh tubuh boneka iblis bumi memancarkan cahaya perak. Sepertinya ada kilat samar yang berkedip-kedip di bawah cahaya perak ini. Cahaya berwarna perak itu sangat murni, tapi Xiaoyan dengan jelas mengingat bahwa permukaan tubuh boneka itu masih mengandung beberapa bintik belang ketika dia memperbaikinya. Kekuatan petir perak itu tampaknya tanpa disadari telah mengekspos beberapa kotoran berbintik-bintik di dalam tubuh boneka iblis bumi. Kehalusan wayang menggunakan warnanya untuk mengidentifikasi kategorinya. Semakin murni warnanya, semakin kuat kekuatan aslinya. Jika ada klasifikasi dalam kategori yang sama, boneka iblis bumi ketika baru saja berhasil disempurnakan saat itu dapat, paling banyak, dianggap di tingkat menengah. Namun, setelah disempurnakan dengan kekuatan petir, secara bertahap ia maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tampaknya sangat bagus. Sudut mulut Xiaoyan perlahan diangkat menjadi busur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir di awan gelap dengan mata panas. Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan dapat mencapai puncak level tinggi jika menerima semuanya. Pikiran Xiaoyan ini baru saja muncul ketika perak bersinar di langit berkedip sekali lagi. Melihat ini, Xiaoyan tertawa dan berkata, "Terus serang." Mendengar perintah Xiaoyan, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun. Ia sekali lagi menembakkan tubuhnya ke udara, berhenti di langit, dan dengan keras melayangkan pukulan, bertabrakan langsung dengan petir perak. Bang, bang, bang. Suara kilat yang meledak berulang kali bergema di langit. Cahaya perak yang dipancarkan dari tubuh sosok berwarna perak itu, bagaimanapun, tumbuh semakin cerah di depan tatapan tertegun. Tabrakan terus-menerus semacam ini berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih. Kekuatan petir di dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang. Awan gelap perlahan berhenti berputar. Warnanya juga perlahan menjadi lebih pucat, jelas, pil lightning ini sudah berakhir. Mengikuti pucatnya awan gelap, perasaan tertekan yang menutupi seluruh akademi dalam benar-benar lenyap. Cukup banyak orang yang menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban yang berat ketika sinar matahari pertama turun dari langit. Ada terlalu banyak tekanan di bawah kekuatan alam. Boneka iblis bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiaoyan saat awan gelap memucat. Xiaoyan melirik boneka setan bumi,
yang telah berubah sangat keperakan dan berkilau bahkan tanpa kehadiran sedikit pun kotoran di atasnya. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menempatkan pil tulang darah jiwa surga ke dalamnya. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan benar-benar menghela nafas lega. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan petir. Dengan api surgawi, tidak ada yang tidak bisa dimurnikan. Karena kalian semua berani menerobos masuk ke tubuh saya, Anda akan membantu saya menerobos ke tingkat bintang ke-7. Petik 2. Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pelatihan. Selama periode penyempurnaan pil ini, Xiaoyan mengandalkan apa yang disebut pil Spirit Realm untuk dengan cepat mencapai puncak level bintang Do Huang 6. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan kecil baginya untuk melakukan terobosan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu periode waktu lain untuk mendapatkan kesempatan ini. Pada akhirnya, kekuatan petir yang menerobos ke dalam tubuhnya secara tak terduga telah memberinya kesempatan ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.